Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari akunting kelompok 9. Pada kali ini kita akan melakukan sesi tutorial nih, kemudian cara menjalankan skenario akunting pada ACC 09. Nah, kemudian untuk langsung saja ke slide-nya, saya akan memandu teman-teman sebagai moderator. Di sini kita masuk ke slide yang kedua, teman-teman. Modul akuntansi Wudhu adalah komponen inti dalam sistem ERP Wudhu yang berfungsi untuk mengelola keuangan dan akuntansi suatu organisasi. Modul ini memiliki banyak fitur dan terintegrasi dengan modul lain dalam sistem Wudhu. Dalam meningkatkan pemahaman mengenai modul accounting, kami membuat skenario sebagai berikut. Baik, di sini ada profil perusahaan. Jadi PT kita ini menghadirkan berbagai pilihan furniture berkualitas tinggi yang mengutamakan desain modern dan fungsionalitas. Setiap produk dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen, mulai dari ruang tamu, ruang makan, kamar tidur, hingga perkantoran. Dengan bahan pilihan pengerjaan yang detail, furniture PT kita ini memberikan kenyamanan dan estetika yang menambah nilai bagi setiap ruang. Kami terus berinovasi dalam menciptakan furniture yang ramah lingkungan dan tahan lama untuk menjawab kebutuhan gaya hidup masa kini. Kemudian di sini ada visi dari PT kita, yaitu menjadi perusahaan furniture terkemuka di Indonesia yang mengedepankan kualitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk mempercantik dan memperkaya pengalaman hidup konsumen. Kemudian ada misinya, di sini ada 3. Yang pertama yaitu menyediakan produk furniture berkualitas tinggi dengan desain yang inovatif dan fungsional. Lalu yang kedua itu menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang ketiga memberikan layanan terbaik kepada konsumen dengan berfokus pada kepuasan dan kenyamanan. Kemudian nama perusahaannya di sini bisa dilihat ada PT kita, alamatnya itu di Jalan Kemerdekaan nomor 18. Lalu ada nomor teleponnya dan juga emailnya yaitu ptkita@gmail.com. Baik, untuk skenario-nya di sini PT kita melakukan pembelian 2 unit barang kepada Gemini Furniture. Peran accounting dimulai dari credit bill yang dibutuhkan, yang mana terlebih dahulu dibuat PO-nya, di mana pembayaran pertama seharga setengah transaksi yang dilakukan. Barang dan harga per unit ditentukan sendiri oleh Minte, diberlakukan pajak pada seluruh item. Untuk bilet dan due date ditentukan oleh Minte sendiri. Manajer akan memprint hasil dari transaksi yang dilakukan dari report general ledger dan trial balance. Adapun role and job desk dari PT kita ini, yaitu pertama ada staff IT, di mana akan diperankan oleh Arif N. Ramadan dengan NIC CP 198. Tugas dari staff IT tersebut yaitu membuat user, setting, dan konfigurasi modul, juga membuat produk. Yang kedua yaitu staff purchase, yang akan diperankan oleh saya sendiri dengan NIC CP 205, di mana tugas saya yaitu membuat vendor dan juga RFQ. Lalu ada yang ketiga yaitu manager purchase, yang akan diperankan oleh Ayu Andrinova L dengan NIC CP 201, di mana tugasnya yaitu mengkonfir RFQ dan membuat receive produk. Dan yang keempat yaitu staff accounting, yang akan diperankan oleh Reka Ananda P dengan NIC CP 236, dengan job desk yaitu membuat vendor bill dan konfirmasi bill. Yang kelima yaitu staff billing, di mana tugasnya yang akan diperankan oleh Rifki Adi Pangestu dengan NIC CP 239, di mana job desk-nya yaitu register payment. Dan yang terakhir yaitu manager accounting, yang akan diperankan oleh Rani Yusnita dengan NIC CP 235 dengan tugas reporting general ledger dan trial. Nah, selanjutnya ini akan ada video tutorial dari kita. Selamat menyaksikan. Oke, jadi itu dia teman-teman untuk pembacaan skenario pada akunting malam hari ini. Semoga dari penjelasan kami dapat tergambar nih apa yang dapat kita lakukan pada video tutorialnya. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Sekarang akan kita masukkan ke staff IT oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada skenario
Kali ini saya berperan sebagai staf IT. Di sini saya bertugas untuk melakukan pembuatan user, melakukan setting dan konfigurasi serta create produk. Nah, di sini saya akan login sebagai admin tentunya. Untuk modul accountingnya ini sudah terinstall, maka saya langsung ke tugas selanjutnya yaitu melakukan pembuatan user. Pergi ke setting, di setting di sini ada manage user, dan untuk uh, user yang sudah ada saya akan clear terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menambahkan user baru. Nah, untuk admin di sini saya akan hapus. Selanjutnya saya akan download. Setelah berhasil download, saya akan import. Dan kita dapat paste. Dan jika valid, kita klik import. Nah, jika sudah terimport di sini, saatnya kita melakukan pemberian hak akses pada user. Yang pertama di sini ada Fadilah sebagai staf forecast. Untuk Fadilah di sini dia dapat uh, create new vendor dan juga create RFQ. Berarti yang kita butuhkan itu cuma forecast user. Sisanya kita nonaktifkan. Sudah kita dapat klik save. User selanjutnya yaitu Ayu di sini sebagai manager forecast. Untuk Ayu di sini ya, untuk forecast ini administrator dan untuk inventory itu administrator. Sisanya kita kosongkan. Selanjutnya Reka di sini berperan sebagai staff accounting. Jobdesknya itu create vendor bill dan juga confirm bill. Untuk accounting di sini akuntan. Untuk forecast di sini user. Sisanya kita eh, kosongkan. Kemudian save. Rifki di sini berperan sebagai staff billing. Jobdesknya itu register payment. Untuk staff itu ya, untuk staff billing di sini, hmm, untuk accounting di sini eh, advisor. Untuk modul yang lain kita kosongkan. Yang terakhir itu Rani sebagai manajer accounting, ya tugasnya itu reporting general ledger dan juga trial balance. Untuk manajer accounting, untuk accounting di sini pilih advisor. Oh ya, kita juga perlu melakukan perubahan password. Di sini kita select all, kemudian change password. Untuk tipe 201 di sini, untuk passwordnya A. Untuk TP 205 FA. Selanjutnya pilih change password. Selanjutnya kita akan eh, membuat grup discuss untuk
agar para karyawan dapat melakukan komunikasi, dan dapat pergi ke discuss. Kemudian di sini eh, ada click new. Kemudian di sini saya sebagai admin akan mengundang para karyawan, kemudian invite to channel. Selanjutnya saya akan eh, melakukan atau meng-create produk. Di sini kita ke inventory, kemudian pada produk di sini kita dapat value. Misalkan di sini meja rapat. Oh ya, saya juga sudah menyediakan fotonya. Cost-nya di sini 4 juta, dan untuk sales price-nya untuk produk type-nya stable product. Pricing policy saya biarkan default. Eh, Sebentar. Untuk customer text-nya saya pilih yang 3% saja. Cukup persen aja dah. Hmm. Selanjutnya di sini untuk meja saya pilih save. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan. Oh, ini adalah produk yang telah kita buat. Saya masukkan ke favorit. Kemudian kita akan melakukan pembuatan produk yang kedua, yaitu kursi kursi direktur. Nah, untuk price-nya di sini untuk cost 2 juta, dan untuk sales price-nya itu 2 juta 900 kelebihan. Untuk pajaknya tadi 10%. Produk type-nya storable product, invoicing, dia biarkan default, semuanya di default. Untuk unit of measure-nya per units, dan lainnya juga saya biarkan default. Untuk teks, yes, saya tidak memasukkan teks di sini. Nah, di sini untuk produk yang telah kita buat sudah ada di tampilan inventory di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan mengenai tugas staf IT di Skenario Accounting ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Adawiyah dengan NIC CP205. Saat ini saya berperan sebagai staff purchase dengan job desk yaitu membuat vendor dan juga membuat RFQ. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita akan membuat vendor terlebih dahulu. Kita memasukkan email yang diberikan oleh staff IT, di mana emailnya yaitu CP205 dengan password yaitu. Lalu jika kalian sudah mengisi email dan password, lalu kalian login saja. Saat sudah masuk pada modul tersebut atau pada halaman Odoo, kalian masuk ke modul purchase untuk melakukan pembuatan vendor. Kalian lihat set menu yang ada di bagian sini. Kalian tekan order, lalu vendor. Lalu di sini bisa terlihat berbagai macam vendor yang ada.
vendor tersebut adalah vendor demo yang diberikan oleh PT Sitech untuk membantu dalam pengerjaan order tersebut atau dalam melakukan pemahaman. Namun di sini kita akan membuat vendor baru. Kita langsung saja tekan new vendor. Lalu akan muncul halaman seperti ini. Di sini ada individual dan company. Individual yaitu perseorangan dan company yaitu perusahaan. Di sini ada juga tanggal meeting, purchase, dan on-time rate. Di sini meeting yaitu tanggal pertemuan, tapi kita langsung saja membuat vendor terlebih dahulu. Di sini ada skenario yang sudah dibuat, di mana nama vendornya itu PT Siap Siaga, dengan addressnya yaitu Jalan Kumla No 17, city-nya yaitu negara Indonesia. Maksud saya country-nya yaitu Indonesia. City-nya yaitu kotanya Jakarta. Lalu state-nya juga Jakarta. Lalu di sini ada phone dan mobile. Mobile yaitu yang diawali dengan 008 081 089. Kalau phone di sini diawali dengan 411, mungkin nomor perusahaan, dan di sini nomor pusat perusahaan, dan di sini nomor yang biasa digunakan untuk WA atau menelpon vendor dan lain sebagainya. Di sini kita sudah membuat fontnya yaitu kita copy saja. Lalu kita isi emailnya yaitu ptsiapsiaga@gmail.com. Lalu websitenya yaitu http siap kami siap.com. Lalu di sini ada add contact and address, di mana di sini ada 4 macam atau 4 jenis. Di sini ada order address, yaitu alamat lain dari company, delivery address, alamat tempat pengiriman, ada invoice address, yaitu alamat faktur, dan di sini ada kontak. Di sini kita bisa isi nama kontak name-nya yaitu saya sendiri. Dengan title yaitu Miss, dengan job position yaitu sales. Email yang sudah diberikan dengan nomor yaitu nomor saya sendiri. Lalu save and close. Lalu jika sudah seperti ini, maka vendor sudah siap dibuat. Bagaimana cara untuk membuat vendor tersebut, yaitu kita langsung saja tekan cloud yang ada di sini, yaitu save manually. Langsung saja kita save manually.
maka vendor tersebut sudah terbuat. Tugas kedua dari sales staff yaitu membuat RFQ. Di mana gimana sih cara untuk membuat RFQ? Itu sama saja kita masuk di order, lalu purchase for quotation, lalu new. Lalu kita isi nama vendor yang sudah kita buat tadi. Lalu currency-nya yaitu IDR. Order deadline-nya yaitu kapan order ini berakhir. Kapan batas akhir order ini. Seperti itu. Di sini kita bisa isi tanggal 30 November jam 2. Lalu expected arrival yaitu kapan ekspektasi pengiriman ini akan, kapan prediksi waktu barang tersebut akan datang. Misal di sini tanggal 7, karena hari ini tanggal 5. Delivery to my company. Lalu kita masukkan saja produk yang sudah dibuat oleh staf IT, di mana ada meja rapat dan kursi direktur. Meja rapat yaitu kuantitinya yaitu 5, dengan kursi direktur kuantitinya yaitu 4. Terdapat tax 11% yang kita buat. Mengapa muncul otomatis harga dan unit of measurement di sini? Karena hal tersebut sudah dilakukan oleh staf IT, sehingga saat masuk pada pembuatan RFQ, hal tersebut sudah otomatis saat kita menekan produk yang akan kita beli atau akan kita beli. Lalu kita bisa print RFQ untuk memberikannya kepada vendor tersebut. Ini adalah PDF dari RFQ yang sudah kita buat. Bisa dilihat di sini akan muncul RFQ yang sudah kita buat, di mana company atau vendornya yaitu PT Siap Siaga dengan address dan tempatnya. Kode RFQ-nya juga sudah muncul. Lalu RFQ sudah berubah menjadi RFQ Send, di mana sudah dikirim oleh oleh kita sendiri kepada PT Siap Siaga. Nah, di sini order information ini kita harus bayar, yaitu maksud saya pada bagian order information di sini ada payment terms, di mana kapan batas waktu pembayaran. Jika tidak, maka pembayaran tersebut akan dikenakan denda. Di sini juga ada buyer, di mana bayarnya yaitu kita sendiri karena kita melakukan RFQ terhadap perusahaan tersebut. Maka jika kita kembali kepada halaman RFQ, akan muncul RFQ yang sudah kita buat, yaitu yang ini. Dengan total yaitu 28.030.800 sudah termaksud dengan PPN B1. Namun hal tersebut belum bisa kita lakukan untuk menjadi purchase order karena kita harus membutuhkan persetujuan kepada pihak manajer purchase.
Bagaimana caranya untuk kita menghubungi manajer purchase? Kita bisa langsung masuk ke modul discuss. Lalu kita bisa tekan tambah-tambah, tekan tambah di sini. Lalu kita bisa menekan nama dari PT yang sudah kita buat. Maksudnya nama dari manajer sales tersebut, manajer purchase tersebut. Di mana yang menjadi manajer purchase di sini ternyata oleh pihak administrator sudah membuat modul discuss, maka kita akan mengechat saja pada halaman tersebut untuk pada di modul discuss tersebut untuk kita teruskan kepada manajer purchase. Maka tugas dari sales staff, tugas dari purchase staff sudah selesai. Sekian dari saya kembalikan. Baik, di sini saya Ayu Lastari sebagai manajer purchase. Jadi di sini saya sudah menerima pesan bahwa RFQ dengan kode P00007 sudah dilakukan. Jadi kita harus melakukan approve atau confirm terhadap RFQ-nya. Maka kita masuk ke purchase. Lalu di sini sudah ada eh, filenya. Kita klik saja. Lalu kita cek RFQ-nya. Ini sudah benar. Kemudian kita klik confirm order. Lalu kita cek lagi. Lalu kita klik receive product. Di sini lalu kita validate. Kemudian kita balik ke RFP, request for quotation, atau purchase di sini. Oke, di sini kita klik lagi data yang tadi, kemudian kita create bill. Saya akan create bill di sini. Oh, di sini saya belum memasukkan email di profile-nya.
Sudah saya setting, lalu get bill. Nah, di sini sudah ada data-datanya. Itu sudah berhasil untuk create billnya. Nah, di sini sudah dibuat vendor bill-nya. Lalu ini kita copy nama filenya, kita download filenya di sini. Di sini sudah terdownload, lalu kita balik ke Disqus. Di sini kita beritahu kepada staff yang selanjutnya bahwa vendor bill-nya sudah terbuat dan mohon untuk dicek. Di sini kita bisa sertakan filenya. Dengan begini tugas manajer purchase sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Anda Putri Pertiwi dengan NIC CP236. Di sini saya sedang melakukan simulasi skenario akunting sebagai staf akunting. Nah, pertama-tama kita akan login terlebih dahulu menggunakan data user yang dibuat oleh IT. Kita login. Nah, pada notifikasi terdapat pemberitahuan bahwa saya harus melakukan vendor bill yang sudah dibuat, yaitu dengan nomor yaitu bill 2024-1101. Kita klik. Nah, kita langsung aja ke fitur accounting, lalu vendor, klik bill, setelah itu kita searching. Nah, di sini adalah halaman dari bill yang dibuat oleh manajer purchase. Jadi kita tinggal konfirmasi. Nah, setelah konfirmasi terdapat register payment, dan kita bisa menghubungi staff billing untuk memberitahu bahwa sudah bisa untuk melakukan bisa melakukan register payment. Kita akan discuss. Mahasiswa ini
Baiklah, tugas saya sudah selesai. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Adi Pangestu dari NIC CP 239. Di sini saya bertugas sebagai staff billing di skenario accounting kelompok 9. Langkah pertama kita login terlebih dahulu. Sudah memasuki tampilan awal pada unduh. Kemudian kita klik ke ACC0, ACC10. Nah, di sini untuk perintahnya, saya sebagai staff billing bertugas sebagai register payment. Nah, untuk vendor bills dengan kode bills 2024 11001 sudah berhasil dibuat dan bisa dilakukan register payment, yaitu staff billing oleh saya. Di sini kita masuk ke modul accounting, teman-teman. Nah, pada modul accounting, kita masuk ke vendors, kemudian kita pilih bills. Nah, di sini ada beberapa vendor yang sudah dibuat ya, dan kita berfokus pada bill 2024 11001 yang telah dibuat di hari ini. Nah, kita klik. Nah, di sini sudah ada ya vendornya, sudah sesuai dengan PT Siap Siaga Jalan Kumala nomor 17 Jakarta. Kemudian bill date-nya di hari ini 5 November 2024. Kemudian produknya, account, quantity, serta harga beserta pajaknya dengan total 28.030.800. Nah, di sini kita dilakukan untuk pembayaran yang pertama, yaitu register payment 50 ya, 50% atau setengah harganya, teman-teman. Di sini kita pakai bank. Nah, kemudian untuk amount-nya kita bayar terlebih dahulu setengah harganya. Yang pembayaran yang pertama, teman-teman. 14 ya 400. Ya, untuk setengah harganya ya. Kemudian payment-nya di hari ini dan bill-nya seperti ini. Dan kita pilih untuk cap open ya, teman-teman. Ya sudah, kita buat pembayaran. Oke, dengan melakukan register payment ini maka pembayaran kita parsial ya, teman-teman ya, yaitu sebagian pembayarannya. Nah, kita klik terlebih dahulu bills-nya. Nah, di sini juga tertera partial paid ya, terbayar sebagian dengan status posted. Nah, kemudian kita bisa selesaikan pembayarannya, teman-teman. Kita klik lagi bills-nya. Nah, kita cek ya, ini sudah dibayar setengah harga, sisa lagi setengahnya, teman-teman ya, 14.015.400 rupiah. Nah, sekarang kita bayar lagi untuk register payment, kita pilih bank. Nah, sisanya 14.015.400. Nah, di hari 6, teman-teman, di besoknya. Nah, kemudian kita bisa klik pembayaran. Oke, untuk status pada bills-nya sudah in payment ya, teman-teman ya, dimana sudah terbayar full. Nah, di sini sudah tertera untuk pembayaran di tanggal 5 14 juta, setengahnya kemudian dilunasi setengah harganya, yaitu di besoknya 6 November 2024 dengan harga yang sama, sehingga tidak ada lagi sisa atau pembayaran utangnya, teman-teman. Nah, kita cek untuk base-nya. Nah, sudah in payment ya, teman-teman ya, sudah terbayarkan semuanya. Jadi itu dia untuk tugas saya selaku staff billing, yaitu melakukan register payment secara partial pada pertama, kemudian bisa melunasi pada pembayaran yang kedua. Sekarang kita beritahukan bahwasanya kita sudah melakukan pembayaran, teman-teman. Pembayaran untuk vendor
Iya, dengan kode B8401 telah berhasil terbayar setengah harga di pembayaran pertama, kemudian terbayar full di pembayaran kedua, sehingga in payment hingga status in payment kepada manajer manajer accounting. Silakan dilanjutkan. Rani ya. Rani sebagai manajer accountingnya, dan saya sebagai staff billing ya untuk Rifki. Jadi itu dia teman-teman, tahasan terlebih dahulu untuk tugas saya sebagai staff billing untuk melakukan pembayaran register payment secara partial yaitu setengah harga, kemudian kita melunasinya secara in payment. Terima kasih perhatiannya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan untuk manajer accounting melakukan tugasnya. Terima kasih. Pertama, kita login dulu ke akun yang sudah dibuatkan oleh staf IT. Di sini saya login sebagai CP235 sebagai manajer accounting. Kemudian masukkan passwordnya. Kita ke grup chat terlebih dahulu untuk melihat apa saja yang sudah dikerjakan. Di sini sudah dikerjakan pembayaran untuk vendor bill oleh Rifki Adi Pangestu. Kemudian setelah melihat ini, kita ke modul accounting. Di sini kita akan melakukan general ledger dan trial balance. Pertama-tama kita ke modul accounting, kemudian kita ke menu reporting dan general ledger. General ledger itu sistem catatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. General ledger merupakan sumber informasi dan dasar pelaporan keuangan perusahaan. Di sini sudah tertera dari target move, yaitu all cost entries, sort by-nya date, display accounts-nya with movements. Kemudian kita checklist yang bagian include inisial. Kita masukkan start date-nya yaitu tanggal 4 Oktober. Sampai end date-nya ini di tanggal 5 November. Kemudian ada journals di sini dan accounts partners-nya kita kosongkan saja, kemudian kita print. Sini kita tunggu sampai tampilan dari general ledger-nya ini terlihat. Berikut tampilan dari general ledger-nya. Di sini ada outstanding payments-nya dari partnernya itu PT Aku di tanggal 25 Oktober. Dengan entry levelnya ini vendor payment 450.000 PT Aku, dan kreditnya di sini 450.000, balance-nya minus 450.000. Kemudian di tanggal 25 Oktober juga dari PT Kaktus Berduri ada entry levelnya, vendor payment-nya ada 4.500.000. Kemudian kreditnya 4.500.000, balance-nya minus 4.950.000. Di tanggal 5 November ada di sini ada dari PT Siap Siaga dengan entry levelnya di sini vendor payment 14.015.400 dan kreditnya di sini 14.015.400.
Dan balance-nya di sini minus 18.965.400. Kemudian selain outstanding payment, di sini juga ada, terus kita scroll ke bawah. Di sini ada account payable. Di sini juga ada tanggalnya dengan kreditnya 450.000 dan balance-nya minus 450.000. Kemudian ada juga yang debitnya 450.000 dan di sini juga ada balance-nya terakhir, ada balance-nya minus 14.015.000. Kemudian kita pindah ke expenses. Di sini transaksinya dengan entry-nya ini baju sekolah 450.000 dan balance-nya juga 450.000. Kalau debitnya 450.000, maka kreditnya 0 dan balance-nya di sini 450.000. Kemudian ada seragam karyawan kantornya. Di sini ada debitnya 4.500.000, balance-nya juga 4.500.000. Kemudian ada meja rapat, ada 20 juta dan balance-nya di sini 24.950.000 dan kursi kantornya di sini ada balance 32.950.000 dan terakhir ada pajaknya 32.980.000. Dan setelah general ledger-nya ini sudah selesai, kita pindah ke bagian trial balance. Sama di menu reporting, kemudian kita pilih trial balance. Setelah memilih, maka keluar muncul seperti ini. Trial balance ini merupakan laporan akuntansi yang berisi daftar semua akun dan saldo dalam buku besar perusahaan pada periode tertentu. Di sini start date-nya kita seperti tadi sama tanggal 4 Oktober dan end date di sini tanggal 5 November. Kemudian kita print. Setelah kita print, nanti akan muncul laporannya. Sedang loading dulu. Oke, di sini ada outstanding payments-nya, ada account payable dan expenses, dan dengan date from tanggal 4 Oktober dan sampai 5 November. Sini outstanding kreditnya ada 18.965.400 dan balance-nya minus 18.965.400. Account payable-nya debit 18.965.400 dengan kreditnya 32.980.800 dan balance-nya di sini minus 14.015.400. Dan dengan account expenses-nya di sini ada debitnya 32.980.800, kreditnya 0, maka balance-nya di sini 32.980.800. Laporan general ledger dengan trial balance ini sudah akurat ya. Di sini kita lihat lagi outstanding payment-nya. Di sini ada balance-nya minus 18 juta, maka di trial balance ini juga sama, minus 18 juta juga di bagian balance. Kemudian setelah outstanding payment ada account payable. Di sini kita samakan juga. Di sini ada minus 14.015.400, maka di trial balance ini juga sama 14.015.400. Kemudian terakhir ada di account expenses, ada di balance ini 32.980.800, maka di laporan trial balance-nya pun sama.